Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada dosen pengampu kita yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung. Dan juga selamat menyaksikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat datang dalam video presentasi tugas kelompok kami untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami akan memaparkan sebuah hasil analisis yang mendalam, komprehensif, dan terstruktur mengenai penerapan akuntansi sektor publik di instansi pemerintah daerah. Topik yang akan kami angkat kali ini adalah analisis penerapan akuntansi sektor publik dengan studi kasus nyata pada laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun anggaran 2020. Dokumen yang kami bedah ini merupakan dokumen hukum yang valid dan bersifat audited, yang artinya seluruh data keuangan yang tersaji di dalam laporan ini telah melalui pemeriksaan yang ketat dan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di dalam kelompok ini, kami membagi peran dan tanggung jawab secara terstruktur, guna memastikan bahwa hasil analisis data yang kami sajikan benar-benar akurat. Pertama, ada teman saya, Adila Lestari, yang menjadi editor video utama. Kedua, adalah saya sendiri, Hanifah Khairunisa. Dalam tugas kelompok ini, saya bertindak sebagai analisis data keuangan utama sekaligus perancang materi. Tanggung jawab saya adalah memimpin jalannya analisis data inti laporan keuangan daerah dan mendesain PowerPoint yang sedang kita saksikan bersama saat ini. Ketiga, ada teman saya Mala Nurmala yang memiliki peran merangkum seluruh modul materi perkuliahan akuntansi sektor publik dari pertemuan 1 hingga pertemuan 10 sebagai bahan komparasi teoritis kami. Dan keempat, ada teman saya ini berperan mencari laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang menjadi objek penelitian kami. Baiklah, setelah perkenalan tim dari saya, mari kita dengarkan pemaparan bab latar belakang penelitian dan peran pemerintah yang ingin disampaikan secara detail oleh teman saya Nuraini. Kepada Nuraini, saya persilakan. Terima kasih kepada Hanifah sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ketiga ini mengenai latar belakang akuntansi sektor publik dan peran pemerintah. Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme yang sangat penting dalam mengelola dana masyarakat demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Berdasarkan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, setiap pemerintahan daerah diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual agar tetap kelola anggaran berjalan transparan dan akurat. Di sini, pemerintah daerah memegang peran vital dalam siklus finansial, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan secara berkala, mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan 7 komponen laporan keuangan, serta memanfaatkan anggaran sebagai alat pengendali manajemen agar pengeluaran kas berjalan efisien. Lalu apa aja sih batasan masalah dan tujuannya yang dicapai dalam analisis ini? Yuk kita lihat di slide keempat. Di sini kelompok kami merumuskan 4 poin rumusan masalah utama. Pada slide keempat ini yang menjadi fokus dan batasan dalam penelitian kami. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kesesuaian penyajian 7 komponen laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 dengan aturan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi publik. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari perbandingan real antara pagu anggaran belanja yang direncanakan melawan realisasi anggaran real di lapangan. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana penerapan kebijakan dual basis, yaitu penggunaan basis kas pada laporan realisasi anggaran serta penggunaan basis akrual pada laporan operasional dan neraca, serta bagaimana konsistensi perhitungannya di dalam laporan tersebut. Dan rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana dampak nyata dari penerapan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi publik terhadap tingkat keandalan kualitas informasi laporan keuangan daerah serta pencapaian opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tentu saja sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh kelompok kami yaitu yang pertama untuk menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan aturan standar akuntansi pemerintah yang berlaku nasional. Yang kedua yaitu untuk menilai dan mengukur secara objektif tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah berdasarkan perbandingan komparatif atau pagu anggaran dan realisasi realnya. Yang ketiga yaitu untuk memahami secara mendalam penerapan dual basis kas dan akrual serta ketetapan hitungan angka nominal antar laporan di dalam laporan keuangan Jawa Barat agar dipastikan bebas dari selisih angka. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui dampak nyata dari penerapan standar akuntansi tersebut terhadap tingkat keandalan laporan keuangan dan pencapaian opini audit Pemda demi mewujudkan tata kelola yang baik. Slide 6, pertemuan 1, wawasan umum akuntansi sektor publik. Nah, di pertemuan 1, wawasan umum akuntansi sektor publik, definisi, tujuan, dan karakteristik, sejarah, siklus, dan pelaporan di Indonesia. Perbandingan sektor publik versus swasta, 7 elemen siklus, akuntansi sektor publik, komponen laporan keuangan, SAP PP 71 2010.
Mari kita bedah slide ke-6 mengenai materi pertemuan pertama tentang wawasan umum akuntansi sektor publik secara definisi. Akuntansi sektor publik adalah sebuah sistem dan teknik akuntansi yang diaplikasikan pada pengelola dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara, departemen pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, hingga yayasan sosial. Tujuan utamanya murni untuk memenuhi kebutuhan publik melalui penyediaan pelayanan prima secara maksimal, bukan untuk mencari keuntungan. Jika kita lakukan komparasi dengan sektor swasta, perbedaannya sangat kontras. Sektor publik bersifat non-profit, sumber dananya dominan berasal dari pajak rakyat, bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen. Strukturnya biokritis, kaku, serta anggarannya bersifat terbuka untuk umum. Sebaliknya, swasta berorientasi mencari laba, dananya dari modal sendiri atau saham, bertanggung jawab kepada pemegang saham, strukturnya fleksibel, dinamis, dan anggarannya bersifat rahasia perusahaan. Slide 7, pertemuan 2, regulasi dan standar sektor publik. Pertemuan 2, regulasi dan standar sektor publik, perkembangan regulasi dan paket undang-undang keuangan, otonomi daerah, evaluasi SAP dan ISAK 35, aturan pra-reformasi versus reformasi paket 3 Undang-Undang Keuangan, PP nomor 24 tahun 2005 CTA dan PP nomor 71 tahun 2010 akrual penuh. Memasuki slide ke-7, kita mengulas materi pertemuan kedua mengenai regulasi dan standar sektor publik yang merupakan dasar hukum bagi tata kelola dana masyarakat yang transparan. Pada masa pra-reformasi, tata buku keuangan Indonesia sangat tertinggal karena menggunakan regulasi warisan kolonial Belanda, yaitu Indische Computabiliteit Suite atau ICW tahun 1927 yang berciri khas tradisional, kaku, dan sentralistik. Tonggak perubahan besar lahir di era reformasi melalui paket 3 Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004 yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur pertanggungjawaban fiskal, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 yang mengatur tentang perbendaharaan, kas investasi dan sistem akuntansi pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 yang mengatur kewajiban kepatuhan pemeriksaan oleh BPK. Pertemuan 6, teori dan konsep penganggaran sektor publik. Teori dan konsep penganggaran, fungsi dan siklus anggaran sektor publik. 6 fungsi utama anggaran: pendekatan anggaran tradisional, line item budgeting, dan incrementalist versus modern, new public management, performance based budgeting, zero based budgeting, PPBS. Pada slide ke-8, kita ulas materi pertemuan ke-6 mengenai konsep penganggaran sektor publik. Anggaran didefinisikan sebagai rencana kuantitatif moneter untuk periode tertentu yang berfungsi sebagai instrumen vital akuntabilitas publik. Anggaran memiliki 6 fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan alokasi sumber daya, alat pengendalian belanja agar tidak melebihi pagu, alat kebijaksanaan fiskal mendorong stabilitas ekonomi, alat politik berupa komitmen formal eksekutif dan legislatif, alat koordinasi antar satuan kerja atau SKPD, serta sebagai alat pengukuran kinerja. Siklus anggaran ini bergerak secara berulang dari tahap persiapan, tahap ratifikasi atau persetujuan DPRD, tahap pelaksanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi. Pertemuan 8, manajemen strategi pemerintah. Manajemen strategi pemerintah, definisi, lingkungan, dan proses pengendalian, faktor pasar, politik, kendala organisasi, 4 tahap pengendalian, sistem perencanaan pembangunan Undang-Undang 25/2004, mengenai RPJP, RPJM, RKPD, analisis standar belanja ASB. Slide ke-9 membahas materi pertemuan 8 mengenai manajemen strategi pemerintah. Pemerintah daerah membutuhkan manajemen strategi untuk merancang tindakan fundamental jangka panjang yang terintegrasi demi mencapai sasaran besar daerah. Lingkungan sektor publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada faktor pasar, di mana kinerja dinilai oleh overreach body yaitu publik dan DPRD berdasarkan mutu pelayanan dan bukan profit komersial. Pengaruh politik yang menuntut konsensus luas, serta kendala organisasi berupa ketergantungan sponsor, dana yang membatasi otonomi bergerak. Proses pengendalian strategi ini dibagi ke dalam 4 tahap: perumusan strategi menggunakan analisis SWOT, perencanaan strategi, penganggaran, dan diakhiri oleh evaluasi kinerja melalui mekanisme reward dan punishment. Pertemuan 10, pengukuran kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja pemerintah, konsep, dan 5 tujuan pengukuran kinerja. 3 komponen struktural dan manfaat kinerja. Standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, tolak ukur kinerja. Slide ke-11 menampilkan materi teori terakhir, yaitu pertemuan ke-10, mengenai sistem pengukuran kinerja pemerintah. Sistem pengukuran kinerja membantu manajer publik untuk menilai tingkat pencapaian sasaran teknis menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan secara berimbang. Ada 5 tujuan krusial pengukuran kinerja, yaitu sebagai alat komunikasi strategi guna memberikan kejelasan sasaran kerja, mewujudkan keseimbangan pengukuran yang memadukan target biaya anggaran dengan kepuasan publik, membangun sistem insentif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi yang adil, mencapai goals congruence atau penyelarasan motivasi personel dengan misi dinas, serta mendorong pembelajaran guna melakukan perbaikan pelayanan secara berkala. Terima kasih kepada Maya atas pemaparan teori akuntansi sektor publik. Teman-teman sekalian, saya Hanifah Khoirunisa kembali memandu jalannya presentasi pada slide 12 ini, yang merupakan lembar pintu membuka bagi hasil analisis kasus real kelompok kami. Pada bagian kedua ini, kami akan membongkar isi dokumen asli dan melakukan evaluasi kepatuhan hukum yang ketat berdasarkan peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun anggaran 2024 yang statusnya telah update. Analisis kami akan berfokus pada data transaksi 7 komponen laporan keuangan lengkap, melakukan analisis komparatif untuk menguji keselarasan teori versus praktik real, serta mengukur bagaimana dampaknya terhadap kualitas informasi fiskal daerah. Mari kita buka regulasi pengelolaannya pada slide ke-13. Mari kita bedah data real laporan realisasi anggaran sektor pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada slide ke-15. LRA ini memotret aliran kas masuk tunai yang nyata ke rekening kas umum daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Pada tahun anggaran 2024, realisasi total pendapatan daerah Jawa Barat secara tunai berhasil mencatatkan angka yang bagus, yaitu sebesar 36 triliun 686 miliar 793 juta 694.469 rupiah. Angka ini sangat sukses karena mencapai 101,08% dari target anggaran awal yang ditetapkan sebesar 36 triliun 293 miliar 158 juta 314.301 rupiah. Dalam teori akuntansi sektor publik, kinerja pengumpulan dana ini masuk kategori sangat efektif karena berhasil melampaui target 100%. Jika kita bandingkan secara tahun per tahun atau analisis komparatif dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 yang mencatat nominal sebesar 35 triliun 513 miliar 40 juta 224.353 rupiah, maka terjadi pertumbuhan kas masuk absolut sebesar 1 triliun 173 miliar 753 juta 470.116 rupiah. Kenaikan tren positif di atas 1 triliun rupiah ini membuktikan arah kebijakan ekonomi dan kinerja intensitas pemungutan dana daerah berjalan sangat optimal. Mari kita bedah dari mana saja 3 pilar penopang dana triliunan rupiah ini pada slide ke-16. Pada slide ke-16, kita membedah kualitas penopang dana Jawa Barat ke dalam 3 pilar pendapatan daerah. Pilar pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, sektor kemandirian fiskal daerah. Dari target anggaran 24,88 triliun rupiah, realisasi kas tunai yang berhasil dikumpulkan dari sektor pajak daerah dan retribusi sukses mencapai 25 triliun 311 miliar 62 juta 568 ribu rupiah, alias menyentuh 101,72%. Pilar kedua adalah pendapatan transfer. Dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Realisasinya adalah sebesar 11 triliun 352 miliar 536 juta 350.459 rupiah atau memenuhi 99,69% dari target 11,38 triliun rupiah. Dan pilar ketiga adalah pendapatan sah lainnya. Sektor hibah yang direalisasikan penuh 100% didukung oleh penyerapan pos dana hibah secara andal senilai 23 miliar 194 juta 776 ribu rupiah dari target 23,19 miliar rupiah. Sekarang, mari kita lakukan analisis akuntansi sektor publik menggunakan rumus rasio kemandirian fiskal. Caranya adalah dengan membagi total realisasi PAD senilai 25,31 triliun rupiah dengan total realisasi pendapatan daerah senilai 36,68 triliun rupiah. Didapatkan hasil sebesar 68,99%. Dalam teori keuangan daerah, presentasi mendekati 70% ini menandakan pola desentralisasi berkategori high autonomy atau kemandirian yang tinggi. Struktur pendapatan ini membuktikan bahwa roda pembangunan Provinsi Jawa Barat mandiri secara finansial dan menunjukkan ketergantungan yang sangat minim terhadap dana eksternal pemerintah pusat. Sekarang, kita lihat sektor pengeluaran kas pada slide 17. Sekarang kita analisis sektor pengeluaran kas daerah pada slide 17 ini. Total alokasi pagu anggaran belanja yang disediakan oleh APBD Jawa Barat adalah sebesar 36 triliun 911 miliar 51 juta 200.250 rupiah. Dari batas atas tersebut, fisik uang tunai yang benar-benar terrealisasi keluar adalah sebesar 35 triliun 548 miliar 799 juta 933.035 rupiah. Artinya, presentasi penyerapan total belanjanya mencapai 96,31%. Dalam analisis akuntansi sektor publik, angka serapan di atas 95% ini mencerminkan eksekusi program kerja yang sangat prima dan konsisten sesuai rencana awal. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023 yang sebesar 34 triliun 772 miliar 844 juta
rupiah, maka pengeluaran tahun ini dinilai terkendali di bawah batas atas tersebut. Mari kita rincikan komponen pengeluarannya berdasarkan tabel alokasi 2024. Pertama, belanja operasi porsi rutin aparatur terrealisasi sebesar 19.987.792.554 rupiah dengan rasio serap 96,87%. Kedua, belanja modal untuk pembangunan fisik aset publik baru berhasil dieksekusi sebesar 2.116.139.779.713 rupiah atau mencapai 96,80%. Ketiga, belanja transfer bagi hasil ke kabupaten dan kota direalisasikan sebesar 13.440.170.449.962 rupiah atau setara 97,90%. Selanjutnya, ada belanja tidak terduga atau BTT, yaitu pos dana cadangan darurat daerah yang sisa pagunya dialokasikan aman karena penyerapannya memang sangat kecil dan presentasinya hanya 0,22% dan realisasi senilai 784.110.806 rupiah. Dari selisih pendapatan dan pengeluaran ini, mari kita hitung surplus kas daerah pada slide ke-18. Pada slide ke-18, mari kita lakukan kalkulasi akuntansi untuk menemukan nilai akhir sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA Jawa Barat tahun anggaran 2024. Jika kita kurangkan total realisasi pendapatan dengan total pengeluaran belanja tunai daerah, maka tercatat surplus LRA 2024 sebesar 1.193.761.434 rupiah. Keberadaan surplus di atas 1 triliun rupiah ini membuktikan secara mutlak bahwa realisasi pendapatan melampaui belanja daerah secara tunai. Selanjutnya, mari kita hitung dari pos pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan yang porsi utamanya berasal dari pencairan sisa kas tahun lalu. Hasil direalisasikan sebesar 1.239.059.111.217 rupiah atau mencapai 100,03% dari target. Sementara pos pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang Pemda pada model BUMD terserap tepat 100% dari alokasi resmi senilai 618.836.035.144 rupiah. Jika kita kurangkan penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan tersebut, didapatkan nilai pembiayaan neto daerah sebesar 618.253.076.073 rupiah. Langkah terakhir, rumus untuk menemukan akumulasi sisa kas bersih daerah didapatkan dari penjumlahan surplus LRA ditambah dengan pembiayaan neto. Rumus matematis ini menghasilkan nilai akhir SILPA akhir tahun anggaran 2024 sebesar 1.756.246.837.500 rupiah. Angka SILPA yang menembus angka 1,75 triliun rupiah ini membuktikan likuiditas kas daerah berada pada posisi yang sangat aman. Sisa kas inilah yang wajib kita bawa untuk diuji konsistensinya pada lembar laporan perubahan saldo anggaran lebih pada slide ke-19. Mari kita bedah lembar laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL pada slide ke-19, guna merekonsiliasi mutasi sisa kas daerah secara detail. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai tahun anggaran buku dengan memiliki kekayaan saldo anggaran lebih atau SAL awal per 1 Januari 2024 sebesar 800.461.971 rupiah. Sepanjang tahun berjalan, dilakukan penataan kas berupa penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan dalam APBD sebesar 800.191.988.688 rupiah. Kemudian, kita masukkan variabel penambah dari hasil perhitungan SILPA pada laporan realisasi anggaran yang tadi, yaitu sebesar plus 1.746.246.837.507 rupiah. Dan terakhir, terdapat akun pengurang akibat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yaitu senilai 238.793.283 rupiah.
Setelah kita lakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada seluruh pos kas tersebut, didapatkan hasil akhir saldo anggaran lebih atau SAL akhir 2024 sebesar 1.246.246.837.507 rupiah. Teman-teman sekalian, perhatikan secara seksama. Jumlah SAL akhir ini bernilai klop 100% secara sistematis dan presisi dengan hasil perhitungan silpa pada LRA. Kecocokan mutlak tanpa selisih Rp1 pun ini membuktikan keandalan sistem pembukuan ganda Jawa Barat sangat teliti. Sekarang, mari kita lihat posisi kekayaan total daerah pada lembar neraca di slide 20. Sekarang, kita bedah posisi kekayaan daerah pada lembar neraca kelompok aset di slide 20 ini. Menggunakan basis akrual, total aset pemerintah Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun anggaran 2024 mencatat angka yang sangat besar, yaitu senilai Rp46.145.387.990 rupiah. Kekayaan total wilayah Jawa Barat ini mengalami peningkatan positif dari saldo total aset tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp40.208.126.940 rupiah. Mari kita baca dinamika sektoral per klasifikasi akun aset berdasarkan tabel komparasi. Pertama, kelompok aset lancar yang sifatnya liquid meningkat berkat lonjakan kas lancar daerah bertengger di angka Rp2.527.457.113.024 Kedua, pos investasi jangka panjang berupa penyertaan modal permanen di perbankan daerah milik BUMD Jabar tercatat sebesar Rp12.922.402.804 Ketiga, komponen terbesar kekayaan daerah didominasi oleh aset tetap fisik seperti tanah, gedung, konstruksi, dan jalan provinsi bernilai raksasa, yaitu Rp28.974.624.009 Keempat, posisi dana cadangan tercatat sebesar Rp0, mengalami penurunan habis dari saldo tahun anggaran 2023 yang sempat sebesar Rp437.657.123.564 akibat adanya pencairan dana cadangan pemilu untuk kegiatan wajib pilkada daerah. Kelima, aset lainnya berupa penyusutan dan reklasifikasi aset tak berwujud tercatat sebesar Rp1.013.643.426.711. Dan keenam, muncul akun baru properti investasi senilai Rp707.287.821.442 dari hasil reklasifikasi aset menganggur yang bernilai komersial. Mari kita lihat sisi kewajiban utang dan modalnya pada slide ke-21. Mari kita periksa sisi pasifan neraca yang mengupas struktur utang dan modal pada slide ke-21 ini. Total kewajiban atau utang daerah Jawa Barat pada akhir tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp2.955.538.288 Kabar baiknya, total utang daerah ini mengalami penurunan sehat dari utang tahun anggaran 2023 yang sempat menembus angka Rp3.472.698.697 Utang tahun ini terbagi atas kewajiban jangka pendek sebesar Rp466.408.950.177 yang naik tipis akibat utang belanja operasional dinas akhir tahun, serta kewajiban jangka panjang berupa penyesuaian pelunasan pinjaman dalam negeri jatuh tempo sebesar Rp2.491.126.748.111 Di sisi lain, modal bersih kekayaan daerah yaitu total ekuitas daerah tahun anggaran 2024 meledak meningkat signifikan menjadi Rp43.189.549.689.702 dari saldo ekuitas tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp42.295.165.428.243. Makna keuangan dari peningkatan ekuitas ini menunjukkan kenaikan aset bersih daerah yang dikelola secara mandiri tanpa perlu ditopang oleh peningkatan utang baru. Mari kita lakukan pembuktian keseimbangan posisi keuangan neraca agar teruji klop 100% secara matematis.
Nilai total aset senilai 46.385.387.990 rupiah terbukti sama dan seimbang dengan hasil penjumlahan utang kewajiban sebesar 2.957 miliar rupiah. Ditambah ekuitas modal bersih sebesar 43.185 miliar rupiah. Neraca posisi keuangan daerah Jawa Barat teruji klop dan seimbang. Mari kita lihat laporan operasional akrualnya pada slide ke-22. Laporan keempat adalah laporan operasional atau LO yang merekam kinerja ekonomi entitas menggunakan basis akrual murni pada slide 22 ini. Berdasarkan pencatatan akrual atas hak dan pengorbanan ekonomi ini, total pendapatan LO pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 berhasil mencatatkan angka sebesar 37.327.620.664 rupiah. Sementara itu, seluruh pengorbanan konsumsi sumber daya dan beban penyusutan dicatat pada pos total beban operasi sebesar 36.885.929.708 rupiah. Jika kita lakukan pengurangan pendapatan dengan beban operasi, diperoleh nilai surplus kegiatan operasional sebesar 813.691.690.956 rupiah. Kinerja operasional ini disempurnakan oleh pos non operasional daerah. Jawa Barat mencatatkan surplus kegiatan non operasional sebesar 24.797.890.012 rupiah. Serta dikurangi defisit kegiatan non operasional sebesar 1.773.683.773 rupiah. Dari selisih non operasional ini didapatkan nilai surplus bersih non operasional sebesar plus 22.994.206.239 rupiah. Langkah terakhir untuk menemukan hasil akhir akumulasi model LO, kita jumlahkan surplus operasional dengan surplus bersih non operasional. Rumus ini menghasilkan nilai akhir total surplus LO akhir tahun anggaran 2024 sebesar 835.835.897.195 rupiah. Total surplus akhir tahun ini dikalkulasi sebelum adanya pos luar biasa yang bernilai 0 rupiah. Nilai positif ratusan miliar rupiah ini menandakan kinerja operasional Jawa Barat berjalan sangat efisien dan mendatangkan nilai tambah ekonomi. Mari kita lihat laporan arus kas di slide 23. Memasuki slide 23, kita akan membedah komponen kelima, yaitu laporan arus kas atau LAK. Laporan arus kas memotret mutasi real uang tunai keluar masuk dari brankas daerah. Jawa Barat memulai tahun dengan kepemilikan saldo awal kas sebesar 800.406.781.971 rupiah. Sepanjang tahun, arus kas dari aktivitas operasi menghasilkan aliran kas bersih sebesar 3.253.123.743.947 rupiah. Ini membuktikan harian dinas sangat produktif menghasilkan kas. Kas masuk yang besar ini dipakai untuk membiayai aktivitas investasi aset non-keuangan berupa belanja modal fisik sebesar minus 1.791.974.426 rupiah, serta digunakan untuk aktivitas pendanaan pelunasan utang sebesar minus 566.125.420.702 rupiah. Setelah dikurangi pos koreksi silpa tahun lalu sebesar 238.793.283 rupiah, maka didapatkan analisis akselerasi posisi kas bersih. Terjadi lonjakan kas daerah yang sangat sehat sebesar 955.840.055.536 rupiah, yang artinya posisi kas tunai Jawa Barat melonjak tumbuh 119,42% dari saldo kas awal tahun lalu. Hal ini membawa nilai akumulasi uang tunai berakhir di satu nominal angka saldo akhir kas 2024, yaitu sebesar 1.756.246.837.507 rupiah.
Saldo kas ini cocok sempurna dengan LRA dan neraca. Pada slide 24, menyajikan komponen laporan keuangan yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan perubahan ekuitas atau LPE, yaitu mutasi modal dihitung dari ekuitas awal tahun anggaran 2024 sebesar 42.255.165.428.243 rupiah, ditambah dengan perolehan angka surplus LO sebesar plus 836.895.897.195 rupiah, serta ditambah akun penyesuaian ekuitas sebesar plus 53.748.364.264 rupiah, maka menghasilkan nilai akhir ekuitas tahun anggaran 2024 senilai tepat 43.185.549.689.702 rupiah. Nilai akhir dari LPE ini teruji klop 100% dengan akun ekuitas di lembar neraca. Sementara itu, CALK memegang peranan yang sangat vital sebagai dokumen yang menyediakan penjelasan transparan mengenai seluruh isi akun laporan keuangan guna memenuhi asas full disclosure atau pengungkapan penuh. Di dalam CALK Jawa Barat diungkapkan secara jujur mengenai kerangka kerja dan kebijakan akuntansi utama yang diadopsi. CALK memberikan transparan aturan pengakuan basis kas yang diterapkan pada lembar LRA, serta transparansi aturan pengakuan basis akrual yang diaplikasikan pada lembar LO dan neraca. CALK juga menyediakan penjelasan rinci akun laporan keuangan yang mengupas tuntas rincian dari setiap pos-pos nominal angka miliaran dan triliunan rupiah yang tadi kita bahas, agar pembaca laporan keuangan dapat memahami secara jelas. Dokumen ini juga memuat pengungkapan detail pos koreksi keuangan Jawa Barat yang mereduksi kas di LPSAL, serta memuat catatan peristiwa penting dan informasi tambahan non-keuangan lainnya. Tanpa keberadaan CALK, laporan keuangan akan kehilangan nyawa transparansinya. Selanjutnya, paparan mengenai analisis efisiensi anggaran belanja daerah akan disampaikan kembali oleh teman saya, Adila. Kepada Adila, saya persilahkan. Terima kasih kepada Hanifah atas pemaparannya yang sangat detail dan mendalam mengenai angka-angka laporan keuangan. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Adila Lestari. Saya akan melanjutkan pemaparan materi pada slide 25 mengenai analisis efisiensi belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di dalam mengukur kinerja keuangan daerah, kita wajib melakukan evaluasi anggaran belanja total. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan total pagu anggaran belanja daerah sebesar 36.911.051.200.250 rupiah. Dari alokasi tersebut, tingkat realisasi fisik kas tunai yang terserap keluar adalah senilai 35.399.999.933.035 rupiah. Pencapaian persentase serapan anggaran belanja daerah ini sukses menembus angka 96,31%. Kinerja serapan di atas 95% ini membuktikan eksekusi program kerja strategis berjalan sangat prima, aktif, dan konsisten sesuai rencana awal. Mari kita lakukan analisis mendalam terhadap indikator efisiensi belanja ini melalui pengawasan anggaran yang ketat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menahan pengeluaran kas sehingga menghasilkan sisa anggaran hemat sebesar 3,69%. Jika persentase ini kita konversikan ke dalam nominal mata uang rupiah, maka Pemprov Jabar sukses melakukan penyelamatan sisa kas daerah senilai 1.362.261.267.215 rupiah. Kesimpulan kinerja keuangan dari kelompok kami menyatakan penghematan kas berskala jumbo di atas 1 triliun rupiah ini dinilai murni sebagai bentuk efisiensi. Karena berdasarkan data laporan kinerja daerah, seluruh output pelayanan publik dan target pembangunan tetap berhasil direalisasikan penuh mencapai 100% tanpa adanya penurunan kualitas maupun kualitas pelayanan kepada rakyat. Hal ini membuktikan pencapaian sasaran kerja strategis dilakukan dengan biaya operasional yang jauh lebih hemat. Mari kita lihat contoh kasus penghematan yang paling ekstrim pada pos BTT di slide 26.
Mari kita bedah sebuah temuan studi kasus efisiensi yang sangat menarik dan ekstrim yang dilakukan oleh kelompok kami pada pos belanja tidak terduga atau BTT di slide 26. Di dalam struktur APBD murni dan perubahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pagu anggaran BTT yang sangat besar sebagai bantalan resiko pengamanan darurat, yaitu senilai 359.131.440.268 rupiah. Namun, fakta data realisasi pengeluaran kas tunai yang benar-benar keluar sepanjang 12 bulan atau selama 1 tahun ternyata hanya tercatat sebesar 784.140.806 rupiah. Mari kita hitung rasio efisiensi penyerapan anggaran BTT tersebut menggunakan rumus formal akuntansi sektor publik. Yang pertama itu jumlah realisasi pengeluaran BTT senilai 784 juta rupiah dibagi dengan total pagu anggaran BTT senilai 359,13 miliar rupiah lalu dikalikan dengan 100%, didapatkan persentase penyerapan yang hanya sebesar 0,22%. Angka penyerapan darurat yang tidak sampai 1% ini menghasilkan sisa dana yang berhasil terselamatkan utuh sebesar 358.347.329.462 rupiah. Mengapa anomali efisiensi ekstrim ini bisa terjadi? Mari kita lakukan analisis interpretasi output program. Pos belanja tidak terduga atau BTT didesain khusus sebagai instrumen pengaman resiko finansial darurat untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa daerah. Simpulan kinerja keuangan dari kelompok kami menyatakan bahwa penyerapan BTT yang sangat kecil ini membuktikan secara nyata bahwa kondisi sosial dan lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun anggaran 2024 berada dalam status yang sangat kondusif, aman, stabil, serta terhindar dari bencana alam darurat berskala masif. Dana segar sebesar 358 miliar rupiah tersebut berhasil diselamatkan dari pemborosan, ditahan utuh, dan dialokasikan menjadi sisa lebih kas silpa produktif tahun berikutnya. Sekarang, mari kita lakukan uji kepatuhan laporan keuangan ini terhadap instrumen aturan penyertaan standar akuntansi pemerintah atau PSAP di slide 27. Teman-teman sekalian, kita memasuki bagian keempat dari presentasi kelompok kami, yaitu melakukan uji kepatuhan hukum laporan keuangan terhadap aturan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Pengujian yang pertama dilakukan terhadap PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. Kebijakan aturan standar di dalam PSAP 01 menetapkan kewajiban mengikat bagi entitas pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan yang terstruktur mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dalam bentuk lembar neraca, guna menggambarkan posisi finansial daerah yang jujur dan seimbang. Bagaimana penerapan realnya di dalam LKPD pemerintah Provinsi Jawa Barat? Hasil pengujian akuntansi kami menunjukkan kepatuhan total 100% terhadap PSAP 01, di mana Jawa Barat menyajikan posisi keuangan secara lengkap dan seimbang. Total nilai aset Jawa Barat dicatat sebesar 46.185.387.990 rupiah. Ketika kelompok kami melakukan pengujian silang menggunakan formula keseimbangan pasif, didapatkan hasil total utang kewajiban sebesar 2.935.698.288 rupiah. Dijumlahkan dengan total ekuitas kekayaan bersih sebesar 43.185.549.689.702 rupiah, menghasilkan angka pasifa tepat sebesar 46.385.387.990 rupiah. Hasil analisis menyatakan keseimbangan posisi keuangan teruji 100% klop secara matematis, membuktikan Jabar patuh penuh terhadap PSAP 01. Mari kita lihat pengujian PSAP 02 pada slide 28. Pengujian kepatuhan yang kedua dilakukan terhadap aturan PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran pada slide 28.
Kebijakan aturan standar di dalam regulasi PSAP 02 mengamanatkan secara eksplisit bahwa seluruh pengakuan atas penerimaan pendapatan LRA, belanja daerah, dan pembiayaan wajib dinilai dan dilaporkan menggunakan asas basis kas. Makna akuntansinya adalah pencatatan transaksi kas hanya boleh diakui dan di jurnal ketika kas tunai secara efektif benar-benar masuk atau benar-benar keluar dari batas rekening kas umum daerah atau RKUD. Penerapan real di dalam laporan keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Barat membuktikan kepatuhan penuh terhadap aturan standar ini. Nominal realisasi pendapatan atau LRA dicatat tunai sebesar 36.686.793.699 rupiah. Serta nominal penyerapan realisasi belanja LRA dicatat sebesar 35.594.799.933.035 rupiah. Hasil evaluasi tim kami menegaskan bahwa pengakuan pendapatan tunai dan penyerapan pagu belanja daerah Jabar dihitung valid dan patuh 100% berdasarkan mutasi real pencatatan rekening koran daerah yang sah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbukti tidak mengakui piutang pendapatan bayangan ke dalam lembar LRA. Mari kita lihat pengujian aturan aset tetap pada slide 29. Mari kita telaah pengujian ketiga yang sangat krusial, yaitu kepatuhan terhadap aturan PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada slide 29. Di dalam kebijakan keuangan daerah, pos akun aset tetap seringkali menjadi sumber temuan masalah yang menggagalkan Pemda meraih opini audit terbaik. Akibat pencatatan aset fisik yang semrawut, kebijakan aturan standar di dalam PSAP 07 menetapkan bahwa seluruh aset tetap pemerintah daerah wajib dinilai berdasarkan harga biaya perolehan murni. Selain itu, seluruh aset tetap fisik kecuali aset tanah wajib dikenakan kebijakan depresiasi atau disusutkan nilainya secara periodik menggunakan metode akuntansi penyusutan yang sistematis dan konsisten. Bagaimana penerapan realnya di dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sesuai kebijakan akuntansi daerah yang rapi, aset tetap fisik Jabar disajikan sebesar harga perolehan murni dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga menghasilkan nilai buku bersih aset tetap yang sangat kokoh bertengger di angka 28.974.924.624.009 rupiah. Mengenai metode depresiasinya, Jawa Barat terbukti konsisten dan patuh menerapkan metode garis lurus atau straight line method secara periodik tanpa menyisakan nilai sisa. Jumlah beban penyusutan dihitung berkala dan dialokasikan secara tepat sebagai akun beban operasi di dalam lembar laporan operasional atau LO. Pengelolaan aset fisik Jabar teruji patuh penuh pada PSAP 07. Mari kita buka slide 30. Sebagai penutup dari babak pengujian matriks komparasi standar akuntansi pemerintah, pada slide 30 ini, kelompok kami menguji kepatuhan terhadap dua regulasi standar sekaligus, yaitu PSAP nomor 03 dan PSAP nomor 10. Pertama, berdasarkan aturan PSAP 03 tentang laporan arus kas, diamanatkan kewajiban hukum di mana jumlah nominal saldo akhir kas yang dihasilkan di dalam lembar laporan arus kas harus menghasilkan nilai kas tunggal yang klop, cocok, dan sama dengan saldo kas yang dipajang di lembar neraca daerah. Hasil penerapan real di Jawa Barat menunjukkan kepatuhan mutlak. Saldo kas akhir di lembar LAK terbukti cocok secara presisi 100% dengan saldo kas di lembar neraca, yaitu berada di angka nominal 1.756.246.837.507 rupiah. Yang kedua, berdasarkan aturan PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, diatur bahwa jika ditemukan adanya kesalahan pencatatan pembukuan pada tahun anggaran masa lalu, nilainya wajib dilaporkan secara terpisah pada pos penyesuaian ekuitas atau pos kas guna menjaga keandalan informasi laporan tahun berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbukti patuh menerapkan aturan ini dengan jujur menyajikan akun koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar minus Rp238.293.283 pada lembar laporan LP, SAL, dan LAK guna
mereduksi saldo kas secara akuntabel, kepatuhan lintas standar ini menjadikan jaminan mutlak bagi keandalan informasi keuangan daerah. Selanjutnya, paparan mengenai dampak penerapan standar dan kesimpulan akhir akan disampaikan oleh teman saya, Nur. Kepada Nur, saya persilahkan. Terima kasih kepada Adila atas pemaparan materinya. Saya Nur Aini, di sini saya akan memaparkan bagian akhir presentasi ini dimulai dari slide 31 yang akan mengulas tentang dampak nyata penerapan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi publik ini berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, di mana memberikan 3 dampak strategis yang sangat besar bagi Provinsi Jawa Barat. Dampak yang pertama yaitu menjamin relevansi posisi finansial daerah melalui sinkronisasi yang berjalan andal dan teruji antara laporan realisasi anggaran yang berbasis kas melawan laporan finansial dan raca yang menggunakan basis akrual. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menyajikan sebuah potret kondisi keuangan daerah yang real dan kekayaan bersih daerah yang sesungguhnya kepada publik, di mana total nilai modal bersih atau ekuitas daerah Jabar tercatat kokoh mencapai angka 43 triliun 185 miliar rupiah. Dampak penjaminan relevansi ini membawa kontribusi positif langsung terhadap otomalisasi kapasitas fiskal daerah. Penerapan standar akrual ini penuh sangat membantu gubernur selaku kepala daerah bersama dengan jajaran DPRD dalam merumuskan kebijakan fisika jangka panjang daerah secara akurat. Laporan akrual ini membantu mereka untuk mendeteksi secara transparan kapasitas piutang pajak yang masih bisa ditagih serta mengukur sisa komitmen pelunasan utang jangka panjang yang wajib dilunasi di masa-masa depan. Dengan demikian, para pelaku kebijakan di Jawa Barat ini tidak lagi mengalami kerabunan fiskal karena analisis perencanaan anggaran mereka tidak sekedar berfokus pada sisa uang tunai yang menganggap di bank saja, melainkan melihat aset ekonomi jangka panjang secara real. Mari kita lihat dampak besar kedua pada slide 32 ini. Oke, dampak besar yang kedua dari penerapan standar ini adalah mewujudkan keandalan laporan bebas selisih. Sebelumnya, mari kita amati dulu sebuah pencapaian integrasi angka kas yang sangat sempurna. Bukti kecocokan nilai tunggal kas akhir sebesar 1.756.246.837.507 rupiah secara seragam dan klop tanpa selisih lintas laporan, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas hingga akun kas di lembar neraca. Membuktikan bahwa sistem pembukaan daerah Jabar berjalan sangat andal. Dampak keandalan yang presisi ini secara langsung berhasil mengeliminasi potensi munculnya akun siluman atau selisih pencatatan saldo kas yang material, yang biasanya menjadi virus perusak opini audit. Ditambah dengan adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas publik melalui kelengkapan dokumen deskriptif, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan Jawa Barat menyajikan pengungkapan penuh atau full disclosure mengenai metodologi pengakuan akuntansi yang diterapkan. Hal ini menjadi garansi kuat yang menjamin aset netralitas, objektivitas serta kejujuran informasi laporan keuangan bagi seluruh pembaca, baik dari kalangan legislatif maupun masyarakat umum. Mari kita lihat dampak pretisius yang ketiga pada slide 33. Pada slide ketiga ini disajikan dampak ketiga yang paling pretisius di tingkat nasional, yaitu mempertahankan kredibilitas dan opini WTP bagi daerah. Keselarasan total dan kepatuhan penuh antara implementasi pencatatan keuangan di lapangan terhadap aturan eksplisit 12 komponen standar akuntansi publik di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 berdampak positif langsung kepada kemudahan proses pengujian dan audit yang dilakukan oleh lembaga eksternal independen. Hal ini sukses mewujudkan kredibilitas dan bukti nyata tata kelola keuangan daerah yang bersih atau good governance di mata publik dan lembaga legislatif. Muara akhir dari seluruh kepatuhan regulasi ini menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Laporan keuangan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 audited secara resmi sukses mempertahankan opini audit tertinggi yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Bank Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini tertinggi WTP ini menjadi bukti hukum yang sahih bahwa laporan keuangan Jawa Barat disajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material dan bebas dari manipulasi. Teman-teman semuanya, setelah kita membedah seluruh data, mari kita simak kesimpulan analisis dari kelompok kami pada slide 34 ini. Pada slide kesimpulan ini, di sini kelompok kami merumuskan 6 poin kesimpulan utama dari hasil analisis mendalam kami terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kesimpulan yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyajikan tujuan komponen laporan keuangan secara lengkap, andal, dan patuh sesuai aturan standar akuntansi publik, baik menggunakan basis kas pada laporan realisasi anggaran maupun menggunakan basis akrual pada laporan finansial. Kesimpulan yang kedua, di sini sistem akuntansi internal terbukti sangat teliti dan konsisten, ditunjukkan dengan angka sisa lebih pembiayaan anggaran atau saldo anggaran lebih dan saldo akhir kas yang semuanya sinkron, murni, 100% tanpa selisih di satu nominal kas, yaitu sebesar 1.756.246.837.507 rupiah.
Kesimpulan yang ketiga, kinerja pendapatan daerah melalui target mencapai 101,8%, di mana pendapatan asli daerah atau anggota menjadi penopang utama dengan capaian luar biasa sangat 101,72% dari target awal. Kesimpulan yang keempat, pengelolaan belanja daerah terkendali aman di angka 96,31%, yang berarti Pemda berhasil menahan pengeluaran kas agar tidak jebol melebihi batas atas anggaran belanja. Di kesimpulan kelima, terjadi efisiensi pengeluaran kas yang sangat tinggi pada pos belanja tidak terduga atau karena hanya terserap 0,72%, yang mencerminkan wilayah Jabar kondusif dan aman dari bencana. Dan kesimpulan yang keenam, di sini struktur posisi keuangan neraca daerah digambarkan sangat sehat dan seimbang, di mana nilai modal bersih ekuitas jauh lebih besar daripada total utang kewajibannya. Mari kita buka di slide 35 untuk melihat rekomendasi kelompok kami. Di slide ke-35 ini ada rekomendasi perbaikan. Meskipun laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih opini tertinggi WTP dan kinerjanya yang sudah sangat hebat, di sini kami tetap merumuskan 5 poin rekomendasi perbaikan demi masa depan dan tata kelola yang lebih jauh sempurna. Rekomendasi yang pertama adalah evaluasi formula pagu anggaran, meningkat realisasi belanja tidak terduga atau BTT, sangat kecil yaitu hanya 0,22%. Alokasi dana darurat ratusan miliar ini sebaiknya dievaluasi kembali nilainya di tahun depan agar anggaran tidak terlalu banyak membeku menjadi silpa pasif. Rekomendasi yang kedua adalah optimalisasi penerimaan dana transfer. Perlu dilakukan pencatatan pemenuhan syarat administratif dan koordinasi berkala dengan pemerintah pusat agar realisasi pendapatan transfer yang saat ini masih bertahan di angka 99,669% bisa dicapai penuh 100%. Rekomendasi yang ketiga yaitu peningkatan serapan belanja modal dan operasi. Sisa anggaran biaya modal yang belum terpakai sekitar 3,20% dan belanja operasi sekitar 3,13%. Perlu dioptimalkan penyerapannya program sejak triwulan agar seluruh programnya pelayanan publik bagi rakyat bisa berjalan lebih maksimal. Rekomendasi yang keempat adalah pertahankan nilai rekonsiliasi sekas lintas laporan, ketelitian pencatatan sistem pembukuan ganda yang sudah sangat rapi, dan sinkron ini wajib dipertahankan untuk memastikan sirkulasi uang tunai kas daerah tetap klop secara matematis di tahun-tahun berikutnya. Dan rekomendasi yang kelima yaitu jaga konsistensi aturan seluruh PSAP, kepatuhan ketat terhadap aturan pengakuan aset tetap, audit penyusunan metode garis lurus, serta pengungkapan penuh di dalam CALK harus terus dijaga demi mempertahankan kembali opini tertinggi wajar tanpa pengecualian. Mari kita buka slide yang terakhir yaitu slide 36. Di sini ada penutup. Teman-teman semua dan dosen pengampu yang saya hormati, tibalah kita di penghujung video presentasi kelompok kami pada slide 36 ini. Sekian pemaparan narasi naskah penjelasan ilmiah mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik pada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat periode tahun anggaran 2024 dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang sangat mendalam, detail, dan panjang lebar dari kelompok kami ini dapat memberikan khazanah, wawasan, serta manfaat yang berharga bagi kita semua mengenai pentingnya menjaga transparansi keuangan daerah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, waktu, dan apresiasi yang teman-teman serta Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung berikan kepada kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sepanjang video presentasi ini berlangsung terdapat kesalahan kata atau kekeliruan dalam penyebutan angka nominal rupiah. Universitas Pamulang, Jaya, Jaya, Jaya! Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan sampai jumpa semuanya. Dadah!